Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Amin ya Allah rabbal alamin. Kembali lagi dalam pembelajaran IPA bersama Ustazah Ayu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Untuk lebih jelasnya, silakan simak penjelasan berikut ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, tahukah kalian Bapak kedokteran modern? Betul, Ibnu Sina. Siapakah beliau tersebut? Beliau adalah tokoh penemu Islam. Dan pernahkah kalian melakukan satu pengamatan atau penelitian? Belum? Oke. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu sains? Sains adalah fakta yang diperoleh berdasarkan penelitian secara cermat dan sistematis. Sedangkan seseorang yang memiliki keahlian dalam ilmu pengetahuan disebut dengan saintis. Adapun ciri-ciri sains atau ilmu pengetahuan itu ada 5. Yang pertama, objektif, sesuai dengan objeknya. Contohnya, sistem peredaran darah pada manusia. Objeknya manusia ya, bukan hewan ataupun tumbuhan. Yang kedua, logika atau masuk di akal. Contohnya, kita ingin menghitung jumlah debu dalam satu ruangan. Gak masuk di akal ya. Yang ketiga, dinamis, berubah atau dapat berkembang. Contohnya, zaman dulu kita ingin mendapatkan listrik harus menggunakan tenaga kincir angin. Sekarang kita bisa beli dengan mudah di toko-toko terdekat. Contohnya baterai. Yang keempat, bendanya nyata. Bisa dilihat ataupun diraba. Yang kelima, sistematis atau berurutan. Contohnya, sistem pernafasan pada manusia. Coba kita urutkan. Sistem pernafasan manusia diawali dari hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, di alveolus itulah terjadi pertukaran. Itu semua adalah ciri-ciri sains. Jadi ciri-ciri sains itu ada 5. Objektif, logika, dinamis, bendanya nyata, dan sistematis. Selanjutnya, kategori sains. Kategori sains terbagi menjadi 3. Biologi, fisika, kimia. Adapun biologi, ilmu pengetahuan tentang makhluk hidup. Fisika, ilmu pengetahuan tentang zat dan energi. Sedangkan kimia, ilmu pengetahuan tentang susunan, sifat, dan reaksi zat atau unsur. Sebelum melakukan penelitian atau pengamatan, kita perlu mengetahui jenis pengamatan. Jenis pengamatan terbagi menjadi 2, kuantitatif dan kualitatif. Adapun kuantitatif ialah pengamatan menggunakan panca indera.
Ada penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, maupun peraba. Contohnya, kita akan meneliti suatu cairan. Apakah cairan tersebut bersifat asam atau basa? Salah satunya, kita bisa merasakan dengan indera perasa kita. Apabila cairan tersebut terasa asam, maka bersifat asam. Apabila cairan tersebut berasa pahit, maka cairan tersebut bersifat basa. Itu contoh dari kuantitatif. Kemudian ada kualitatif, ialah pengamatan menggunakan alat ukur dengan satuan baku. Contohnya, kita akan mengukur luas suatu ruangan. Pastinya dengan alat ukur ya. Dengan alat ukur meteran. Satuannya berapa? Satuannya dengan menggunakan meter. Itu contoh dari kualitatif. Ketika kita ingin melakukan suatu penelitian atau pengamatan, pastinya kita harus menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah ialah metode atau cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi melalui tahapan-tahapan tertentu. Dan seorang peneliti atau saintis harus memiliki sikap atau perilaku ilmiah. Sikap ilmiah ialah sikap untuk bertindak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Metode ilmiah. Metode ilmiah ada beberapa tahapan. Yang pertama, merumuskan masalah. Kedua, mengumpulkan keterangan atau data. Yang ketiga, menyusun dugaan atau hipotesis. Yang keempat, melakukan percobaan untuk menguji dugaan. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang terakhir, menguji kesimpulan dengan percobaan ulang. Ada beberapa sikap ilmiah yang harus dimiliki oleh seorang peneliti atau saintis. Di antaranya, pertama, memiliki rasa ingin tahu terhadap apa yang akan dia amati. Kedua, objektif, sesuai dengan objek yang akan dia amati. Ketiga, jujur terhadap penelitiannya. Keempat, terbuka dengan pendapat orang lain atau teori atau masukan dari yang lain. Kelima, tekun menjalani penelitiannya. Keenam, berani mengambil resiko dari apa yang akan dia teliti. Yang ketujuh, santun terhadap pendapat orang lain atau masukan dari orang lain, ataupun santun terhadap apa yang akan dia sampaikan. Bagaimana penjelasan tadi anak-anak? Insya Allah mudah kan? Alhamdulillah. Jadi, materi apa yang bisa kita ambil dari apa yang sudah saya jelaskan? Bagus. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa itu sains. Yang kedua, ciri-ciri sains. Yang ketiga, metode ilmiah. Dan yang terakhir adalah sikap ilmiah atau perilaku ilmiah. Cukup sekian penjelasan dari Ustazah. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.